Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Aini Triana Putri, NPM D1A023006. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pertemuan 1 sampai 7 sebagai bahan pengganti UTS Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Nuermansa SPD MPD. Pertemuan 1, Hakikat dan Perkembangan Bahasa Indonesia. Hakikat bahasa Indonesia. 1. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. 2. Bahasa Indonesia adalah salah satu dari bahasa paritas bahasa Melayu. 3. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 18 Agustus 1945. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa komunikasi kedua bagi sebagian warga negara Indonesia. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. 1. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan memiliki fungsi, salah satunya adalah lembaga kebanggaan bangsa. 2. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki fungsi diantaranya bahasa resmi kenegaraan. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lembaga Negara serta Lagu Kebangsaan menyatakan, Pasal 1 Ayat 1, Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 25 Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebangsaan nasional, saran pemersatuan berbagai suku, bangsa, serta sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya. Perkembangan bahasa Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka. 1. Pada abad ke-7 Masehi hingga 700 Masehi. 2. 28 Oktober 1928 Kongres Pemuda 1. B. Sesudah Indonesia merdeka. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1946 Pasal 36 Bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Permendikbud Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Pertemuan kedua, sikap bahasa Indonesia, yaitu bahasa. Sikap bahasa Indonesia ketidaklaksana Pisman dan Rusia, yaitu peristiwa perasaan atau kejiwaan seseorang terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain, dan wujud bangga, mengejek, menolak atau menerima bahasa tertentu. B. Ciri-ciri bahasa. Gervin dan Matthew 1968. 1. Kesetiaan bahasa yang mendorong masyarakat suatu bahasa mempertahankan bahasanya dan apabila perlu mencegah adanya pengaruh bahasa lain. Kebanggaan bahasa yang mendorong orang mengembangkan bahasanya dan menggunakannya sebagai lambang identitas dan kesatuan masyarakat. Kesadaran adanya norma bahasa yang mendorong orang menggunakan bahasanya dengan cermat dan santun merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap perbuatan, yaitu kegiatan menggunakan bahasa. Komitmen sikap bahasa. 1. Komitmen kognitif berhubungan dengan pengetahuan mengenai alam sekitar dan gagasan yang biasanya merupakan kategori yang digunakan dalam proses berpikir. Komponen afektif menyangkut masalah penilaian baik suku atau tidak suku terhadap
suka atau tidak suka terhadap suatu atau suatu keadaan. Komponen konatif menyangkut perilaku atau perbuatan sebagai putusan akhir kesiapan relatif terhadap suatu keadaan. D. Jenis sikap bahasa. 1. Sikap kebahasaan seperti menggunakan EYD, kata baku, kalimat efektif, dan aturan paragraf bahasa Indonesia. 2. Sikap non-kebahasaan seperti sikap politik, sikap sosial, sikap estetis, dan sikap keagamaan. Sikap terhadap bahasa Indonesia. Sikap terhadap bahasa Indonesia adalah anggapan atau pandangan seorang terhadap bahasa Indonesia. Apakah senang atau tidak terhadap bahasa tersebut, sehingga sikap bahasa tersebut berpengaruh terhadap pemilihan bahasa. 1. Sikap positif. Selalu berhati-hati menggunakan bahasa tersebut. Tidak merasa senang melihat orang memakai bahasanya secara serampangan, memperingatkan dan mengoreksi pemakaian bahasa lain kalau ternyata membuat kekeliruan. Perhatiannya tertarik kalau orang menjelekkan tentang hal-hal yang berhubungan dengan bahasa, berusaha menambahkan pengetahuan tentang bahasa tersebut dan bertanya kepada ahlinya kalau menghadapi persoalan bahasa. Sikap negatif, bangga memperlihatkan kemahirannya berbahasa Inggris meskipun penguasaan bahasa Indonesianya masih kurang. B. Merasa dirinya lebih baik daripada yang lain karena telah menguasai bahasa asing dengan fasih, sekalipun penguasaan bahasa Indonesianya kurang sempurna. C. Merasa malu apabila tidak menguasai bahasa asing, tetapi tidak pernah merasa malu apabila tidak menguasai bahasa Indonesia. Menganggap remeh bahasa Indonesia dan tidak mau mempelajari karena merasa dirinya telah menguasai bahasa Indonesia dengan baik. Pertemuan ketiga, teks dalam kehidupan akademik untuk penanaman nilai dan hakikat bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan. Bentuk tulisan secara umum prosa, fiksi, novel, cerpen, dongeng, legenda, fabel, mitos, dan lain-lain. 2. Prosa non-liksi, tulisan akademik atau tulisan karya ilmiah. Hasil kajian pustaka terdiri dari makalah, artikel ilmiah, populer, Benita, biografi, buku teks, buku ajar, modul, buku panduan, partikum, dan lain-lain. Hasil dari proses penelitian laporan terdiri dari hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi, artikel, jurnal, makalah, hasil penelitian, buku, referensi, monografi. B. Puisi. Puisi lama terdiri dari mantra, pantun, karmina, seloka, gurindam, syair, dan talipun. 2. Puisi baru terdiri dari balada, himen, ode, epigram, romansa, elegi, dan sartikere. Drama terdiri dari tragedi, komedi, opera, melodrama, parca, tablo. Tulisan akademik. A. Pengertian tulisan akademik. Jenis tulisan yang mengaji suatu permasalahan yang dilakukan melalui proses penelitian atau proses kajian pustaka dengan menggunakan bahasa baku dan metode ilmiah atau saintifik yang dapat diterima dan digunakan dalam ilmu akademik. B. Bentuk tulisan ilmiah. 1. Hasil kajian pustaka, makalah, artikel ilmiah, populer, berita, biografi, buku teks, buku ajar, modul, buku panduan, partikum, dan lain-lain. 2. Hasil dari proses penelitian, laporan hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi, artikel, jurnal, makalah, hasil penelitian, buku, referensi, monografi. C. Sistematik penulisan ilmiah. 1. Hasil kajian pustaka, judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, landasan teori, metode penulisan, bahasa, simpul, dan saran daftar pustaka. Hasil dari proses penelitian, judul,
abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, simpul dan saran, daftar pustaka. Pertemuan keempat, menjelajahi dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. Beberapa sumber dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital, Crossref, Ipusnas, Mendeley, PDF Drive, Library, Genesis, Google Trends, Vware. Jenis-jenis Mendeley. A. Mendeley Desktop. Mendeley Desktop mulai tahun 2008 diinstal pada desktop. 3. File PDF pada Mendeley Desktop berada di lokasi hard disk masing-masing pengguna sehingga bekerja secara offline. 4. Membuat sitasi dan daftar pustaka. B. Mendeley Referensi Manager. Mendeley Referensi Manager yang telah dirilisi secara 2019, kebutuhan koneksi internet secara login dan fasilitas mirip dengan Mendeley Web. Mendeley Web. 1. Platform Mendeley berbasis web service. Mendeley Web biasanya mengedit profil, mengelola referensi yang telah dikelola dan membagikannya dengan kelola melalui Mendeley Group. Pengetahuan informasi statistik, misalnya popularitas suatu referensi, mengetahui frekuensi suatu file referensi online diunduh, dibaca orang, di mana lokasinya, dan lain-lain. Pertemuan 5. Presentasi ilmiah. Hakikat presentasi ilmiah. 1. Presentasi ilmiah merupakan keterampilan berbicara atau komunikasi secara lisan di depan umum untuk menyampaikan gagasan atau pendapat dari hasil temuan penelitian, pemikiran kritis, atau informasi dalam dunia akademik dan pendidikan untuk mengubah perilaku individu lain. Berdasarkan pengertian di atas, terdapat 3 komponen dasar dari sebuah komunikasi, yaitu memberi pesan, komunikator, media yang digunakan, dan penerima pesan. 3. Presentasi yang hebat terjadi apabila audiens memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator melalui pemilihan media yang tepat sehingga audiens terinspirasi untuk menentukan atau memilih langkah terbaik. 4. Presentasi yang luar biasa terjadi apabila audiens dapat mengubah keyakinannya atau pengaruh komunikator melalui media yang ditampilkan. 5. Presentasi yang buruk terjadi apabila komunikasi tidak mampu menjelaskan pesan, hanya dimengerti diri sendiri dan tidak mengoptimalkan media yang digunakan, sehingga audiens tidak paham terhadap pesan yang diterima. Alur presentasi. Bagian isi presentasi yang paling signifikan adalah perhatian. Sampaikan ide atau konten hebat dari hasil penelitian, mulai dari pendahuluan, latar belakang, pemahaman akan permasalahan, metode penelitian, analisis, atau penyelesaian. Pembukaan haruslah yang menarik, tidak menjadi kesan pertama bagi audiens untuk lanjut menyimak atau tidak. Menjelaskan dengan baik gambar topik dan tujuan presentasi. Tahap terakhir adalah penutup yang baik, berisi kesimpulan pernyataan penutup. Pertemuan 6 dan 7. Hakikat proposal kegiatan. Menurut Kemdikbud 2023, proposal kegiatan yaitu rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk
rancangan kerja yang akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan membuat produk atau jasa yang diajukan kepada pihak tertentu untuk memperoleh pembiayaan terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan. Sistematika proposal kegiatan. Judul, output data, ada kebaruan, maksimal 15 kata, versi tidak boleh, akronomik atau singkat yang tidak baku. 2. Daftar isi. Berikan halaman setiap subbab sesuai isi proposal. 3. Bab 1 pendahuluan. Ungkapkan potensi dan peluang pasar berdasarkan hasil survei pasar terkait ide produk yang akan dipasarkan. Bab 2. Gambaran umum rencana usaha. Uraikan kondisi umum lingkungan yang menunjukkan potensi, sumber daya, dan peluang pasar tersebut. Analisis ekonomi usaha yang direncanakan. 5. Bab 3. Metode pelaksanaan. Uraikan teknik cara membuat produk, komoditas usaha, mengemas dan memasarkan sekaligus tahap pekerjaan dalam pencapaian tujuan program. Bab 4. Biaya dan jadwal kegiatan. Tuliskan rincian anggaran, biaya yang dibutuhkan, dan jadwal kegiatan. Daftar pustaka menggunakan format American. Hal yang dilakukan dalam penyusunan proposal kegiatan. Observasi lapangan, penyamaan persepsi, menyusun proposal kegiatan, presentasi proposal kegiatan.